warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dunia misteri. Maaf di dunia misteri, malam ini kita kedatangan tamu yang dari Muara Tarah, Musirawas, Lubuk Linggau. Kita kedatangan tamu yang bernama Zezi. Kita tanya apa keluarnya dan apa hajatnya datang ke campnya dunia misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini hajatnya apa? Saya mau menarik kodam saya, Ki. Iya. Karena beberapa hari ini dan beberapa bulan yang lalu saya kerasa hidup saya ini seperti ada depresi gitu, Ki. Kayak ada semangat, kayak ada tidak semangat, itu bisa kota ganti itu. Dan juga kemarin itu saya sering emosi itu berlebihan, Ki. Kayak hidup saya ini terlalu banyak masalah. Seperti itu pertemuan hidup tuh nggak ada ujungnya loh, Ki. Panjang. Emosinya itu seperti nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya. Berlebihan ya ini ya. Kenapa kan? Dan juga ditambah kadang badan tuh kan Ya. panas, terus kadang dingin kan. Ada apa? Biasanya juga seperti ini kan. Jadi saya tuh bingung gitu loh. Jadi hajat saya ke sini mau mencari tahu yang sebenarnya kan. Nanti kita cari tahu dan nanti kita melakukan meditasi, kita akan cari tahu. Ya. Nah, mungkin kita langsung meditasi, kita langsung kita memakai mediator dan kita langsung tarik kodamnya. Oke, siap. Ya. Ya, biasa kita akan melakukan meditasi. Mohon doanya untuk sahabat dunia misteri. Apa itu ngapain? Di hadapannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minta bantunya sahabat dunia misteri. Semoga acara malam ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum salam ya rizqi ya khadam ya khadam ya khadam jin. Ya khadam jin ya khadam jin. Dia mengganggu Zezi yang ada di dalam jasad Zezi. Ridho pasawar ridho Allah manjing jasad Tuhan. Sifat Assalamualaikum. Anda bukan muslim. Siapa Anda? Siapa namanya? Assalamualaikum. Siapa nih? Dengan siapa? Siapa namanya? Bisa berkomunikasi ini? Bisa berkomunikasi? Apa? Anda sudah lama ikut Zezi? Sudah lama. Apa maksud tujuan Anda? Kalian mau ikut campur? Saya tidak ikut campur. Karena saudara saya sudah datang ke sini, jadi itu sudah ikut campur. Itu ada urusan saya. Boleh ditanya. Kamu berasal dari mana? Atau kiriman dari leluhur saya? Atau memang kamu kiriman dari seseorang? Saya sering lihat kamu. Di mana? Sering termenung di sebuah taman. Taman di mana itu? Di wilayah tempatmu. Di wilayah. Kalau saya sekarang kan berada di ini sosok yang Palembang kan? ini yang sering menutupi pikirannya sehingga dia biasanya tinggal di mana? Kamu berasal dari mana? Pikirannya kosong. Ini rajin ya. Suka Saya senang. ikut Zezi. Senang kamu. Kamu berwujud apa? Kamu tidak perlu tahu. Dia harus tahu karena Anda ikut dia. Iya, kalau kamu ikut saya, kamu tahu nama. Harus bilang kamu siapa. Kamu harus jelaskan apa maumu, apa maksudmu. Iya. Saya suka. Dia jadi teman saya. Wujud kamu apa? Kamu tak perlu tahu. Tidak ada wujud berarti. Kalau tidak tahu, kamu aja nggak tahu wujudmu apalagi kami. Aku tahu wujudmu apa. Ya. Kamu sudah tahu. Ya apa maksudmu? Saya senang. Senang. Saya senang.
Jelaskan. Memang tidak mungkin kamu menyiksa dia. Dia tersiksa, ada Anda. Anda mengikuti dia tersiksa. Dia tidak tersiksa. Hanya dia sendiri yang menyiksa. Kenapa? Saya hanya mengikuti kata hati dia. Saya masuk ke dalam pikirannya. Saya suka. Saya senang. Karena itu makanan saya. Kenapa pikiran dia suka itu? Bikin emosi, dia emosi. Kenapa? Ya, karena hati dia, pikiran dia tidak sinkron. Tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Apa contohnya? Ucapan. Saya suka orang seperti itu. Ucapannya tidak sesuai. Sudah berapa lama kamu ikut saya? Saya mengitaimu udah lama, Berapa tahun? 1 tahun. Kamu taman di mana? Taman di desa saya di Subatu atau di Palembang sini? Saya mengikutimu dari desa. Desa. Taman yang dekat mana? Waktu kamu termenung di bawah duku. Bawah duku. Ya. Karena hati pikiranmu tidak sesuai, tidak sejalan. Makanya saya ikut. Saya senang. Saya Saya ingin jadi temanmu. saya nggak masalah kalau kamu jadi teman saya. Ya oke, kan namanya kita sama makhluk Allah kan. Tapi ketika saya lagi benar-benar dengan takwa sama Allah, kamu nggak boleh ganggu. Karena kamu tahu kan berapa Saya tidak mengganggu. ya, Cuma hatimu sendiri yang mengganggu. Pikiranmu. Saya tidak pernah mengganggu. Saya menambah sedikit demi sedikit dari pikiranmu. supaya saya tuh nggak lurus gitu ya. Supaya saya tuh lebih kacau. Berarti kamu lagi yang menambahnya berarti. Berapa banyak kawan kamu dalam badan saya? Saya cuma sendiri. Yang lain masih ada? Tidak, Yakin? tidak ada. Perempuan siapa? Itu perempuan, ada perempuan. Perempuan saya tidak tahu. Masa ya tak? Kalau sebangsa Anda pasti Anda sudah tahu. Pasti tahu. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Mungkin Anda tidak tahu. Leceh tuh. Saya tidak tahu. Saya tidak ada urusan. Ya, kan kamu tahu di badan saya ini ada siapa saja. Katanya kamu teman saya. Kalau teman kan membantu, nggak menyusahkan. Bener kan, Ki? Iya. Ya. Sebenarnya saya tanya lagi, Anda ingin menyusahkan orang ini atau ingin membantu? Membantu. Saya membantu. Membantu ke jalan yang tidak benar. Wah, itu udah Itu kamu. Itu berarti ngacau, kamu tuh sudah Ngacau ngacau, namanya. ngacau pikirannya. nggak boleh kamu kayak itu. Tapi kalau saya melarang kamu nggak masuk badan saya, itu hak saya. Tapi nyatanya pikiranmu, hatimu mengizinkan saya masuk. Ya kan namanya kamu kan sebangsa makhluk jin kan. Pasti ditakdir oleh Allah untuk mengganggu bangsa manusia. Kalau kamu Islam atau kafir sih kamu? Sudah tugas kami. Kami sudah ada izin Nah, benar. Kamu nggak menyalahkan. sampai akhir kiamat. Akhir zaman. Tidak ada satupun yang bisa melarang kami. Karena itu sudah jadi izin kami. Tugas kami. Berarti kemarin saya tersiksa depresi karena wanita itu masuk, kamu ikut campur juga berarti. Saya tidak ikut campur. Terus kamu tahu kan kemarin perasaan saya depresi masalah ditinggal oleh dua orang yang pernah saya cintai. Karena hatimu sendiri. Karena pikiranmu sendiri. Tapi kamu nggak bisa membimbing saya. Itu salah kamu. Siapa saja dalam badan saya selain kamu? Ini sahabat saya, dia tahu. Nggak mungkin dia berbohong. Katanya ada wanita. Siapa wanita itu? Saya sendiri di sana. Saya tidak mau ikut campur urusan orang lain. Loh, yang betina itu bukan uang loh. Saya Masuk. tidak mau ikut campur. Makhluk, bukan orang. Perempuan itu bukan orang. Dia ada bangsa makhluk halus juga. Benar gak kan? Dia suka emosian, emosinya tinggi. Dia Ya, hilang Apa gitu. itu? Anda yang membuatnya itu, membuat kacau pikirannya. Karena hati dan pikirannya tidak sesuai. Itu yang membuat dia emosi sendiri. Bukan karena saya.
Saya suka Sukma yang kebingungan. Saya suka akal sehatnya hilang. Itu yang saya suka. Itu terpaksa tidak bisa kamu hidup dalam raga tubuh saya. Dia tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Tapi nyatanya pikiran dan hatimu mengizinkan saya tinggal di sana. Enggak. Karena yang mengatakan Sudah jelas orangnya sudah berkomunikasi, Anda sudah berkomunikasi. Dia tidak mengizinkan Anda untuk berada di jasadnya. Berarti mau tidak mau Anda harus pergi dari jasadnya. Saya akan pergi Ya. dengan satu syarat. Apa? Berikan saya ayam. Ayam. Untuk apa ayam? Karena itu makanan saya. Tidak ada ayam, kami tidak ada ayam. Saya akan selalu mengikutinya. Dimanapun, kapanpun, jika hati dan pikirannya tidak sesuai. Saya suka. Sekalian saya hilangkan akal sehatnya. Dia berbentuk harimau. Atas izin Allah tidak akan bisa. Anda tidak akan mampu. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa Anda mengatur pikirannya. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Benar, kamu sendiri badan saya. Saya sendiri. Saya tidak ikut campur dengan yang lain. Bukan, saya hanya pengen tahu ada wanita, katanya ada wanita, benar kan? Tidak mungkin dia satu, itu ada yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain itu. Ada yang lain, nggak mungkin. Berarti kamu tahu pembahasan saya selama ini. Kalau kamu sudah tahu, apa saja pembahasan yang paling berat dalam kehidupan saya? Kalau memang kamu sudah lama ikut saya, Kamu terlalu apa? terlalu menyayangi orang, Siapa? nih? terlalu berlebihan. Siapa? Tetapi hatimu tidak sesuai dengan pikiranmu. Kamu gampang tergoda dengan orang lain, dengan wanita lain. Itu aku suka. Sekalian akal sehatmu saya ambil. Sekalian hancurkan hidupmu. Jahat sekali dia. Semua karena hatimu dan pikiranmu, bukan karena saya. Kamu yang mengundang saya datang. Berarti saya bisa kalau melanggar badan saya nggak bisa dimasuk. Dia tidak akan bisa lagi. Kalau kita pakai kita selawat, sering sholat, tarawih, kita minta kepada Allah, insya Allah dia tidak akan bisa mengganggu lagi. Dan kita yakini manusia lebih kuat daripada rohnya. Saya tidak akan pergi dari ragamu. Saya akan selalu mengikutimu. Kalau hatimu, pikiranmu masih kosong, Saya nggak pernah kosong, tahu saya sudah istighfar, subhanallah. Saya pernah mengucap kalimat Allah. itu katamu. Ucapanmu, tapi hatimu lain. Kamu tahu kan berapa kali saya pernah sholat tepat waktu selama 2 minggu? Panas nggak kamu? Panas. Saya tak akan panas karena hatimu menyimpan kebusukan. Sholatmu tidak benar. Oh, Anda bukan Tuhan lah. Anda tidak bisa menilainya. Mulai sholat hamba nggak Yang bisa. penting Buktinya saya bisa masuk ke ragamu, bikin kamu panas. Ya, karena saya ketika saya baca Quran saya tenang. Oleh karena saya depresi, kamu terlalu ambisi untuk mengakhirkan saya. Mungkin saya kalah. Benar gitu. iya. Tuh. Yakin. Sudah, mungkin saya tidak mengizinkan kamu tinggal di raga saya. Saya akan tetap mengikutimu. Kamu tahu kan? Saya dekat sama kakak yang saya di sini. Iya, saya tahu. Mau kalau kamu bersama sama dia? Saya tidak takut. Karena bangsa kami lebih kuat dari bangsa kalian. Bangsa kalian Anak lebih yang- banyak menjadi bangsa kami. Berarti kalian banyak di bawah saya. Ucapanmu tidak sesuai dengan hatimu. Itulah kemenangan kami. Jadi kalau Kamu sering membohongi dirimu sendiri.
Gimana contohnya? Kamu tahu kan itu? Apa yang kamu tahu tentang kalau Sakti membohongi diri saya? Makanya semua cewek takut melihatmu. Takut. Kamu yang nutup aura saya. Bener kan? Saya tidak menutup aura, tapi dirimu sendiri yang menutup auramu. Dengan cara apa saya menutupinya? Hatimu tidak jujur. Saya suka. Saya hanya menambah sedikit-sedikit. Tidak semuanya dari saya. Karena tugas kami bukan mencelakai, tapi mempengaruhi orang seperti Anda. Itu sangat mudah kami pengaruhi. Karena pikiran dan hatimu lemah, imanmu tidak tebal. Kami suka. Tapi kalau saya tahajud kamu nggak kuat kan? Bener kan? Jujur saja. Saya bisa pergi dan datang kapanpun, dimanapun, sesuai kata saya. Kalau kamu mau jadi teman saya, kita harus komunikasinya bagus. Kamu nggak boleh merusak saya akan tetap tinggal kamu di sini. Tapi dengan catatan, kita kerjasama. Ketika saya kepepet, lagi ada masalah diganggu oleh orang, kamu berhak mendatangi saya, benar nggak gitu? Iya. Itu namanya sahabat, itu namanya teman. Kalau kamu mau tetap ikut, kamu ini ikut dia dan ikut dia. Kamu harus saling membantu. Saling membantu. Kalau kamu saling membantu saya akan kasih kamu makan apa, benar nggak? Benar. Ucapanmu dari hatimu tidak sesuai. Bangsa kami bukan seperti bangsa kalian yang seperti saya. Intinya satu, kalau kamu ingin menyesatkan, kamu tidak akan saya izinkan dari jasadnya. Silakan. Tapi kalau hati dan pikirannya masih kosong, saya akan tetap datang kapanpun. Silakan. Silakan. Saya bisa pergi, saya bisa datang secepat angin, secepat kilat, karena bangsa kami Kalau saya berwudu kamu nggak bisa datang kan? itu sesuka saya. Saya bisa datang dan pergi di saat hatimu kosong, pikiranmu tidak sesuai. Saya akan datang. Yang namanya pikiran nggak sesuai itu seperti apa coba? Yang kamu tahu dari hidup saya, diri saya. Kamu sering meratapi hidup karena seorang wanita. Kamu manusia lemah. Kamu manusia lemah. Tidak ada gunanya kamu hidup. Lama-lama akal sehatmu akan saya pengaruhi. Kamu buat saya gila. Itu karena ulahmu sendiri. Tapi saya sekarang udah perlahan bisa merelakan. Tidak. Siapa nama? Itu ucapanmu. Itu ucapanmu. Hatimu tidak sesuai. Kau tak bisa membohongi aku. Aku bukanlah bangsa kalian yang gampang tergoda kata-kata manis. Ya. Sampai saat ini bangsa kami masih berkeliaran mencari orang-orang yang terlena, yang hanyut dalam dunia. Jangan kau coba tutup pintu itu. Kau akan berurusan dengan raja kami. Silakan kalau kamu masih kembali jasad. Anak ini sudah jadi makanan kami.
raja yang menyuruh itu kita jelas itu. Rajanya pasti akan ada yang banyak itu. Silakan tinggal di jasad anak ini kalau kamu mampu. Kalau memang Anda bisa, silakan tinggal di jasad anak ini. Ini sudah jadi musuh kami. Kamu siapa? Bilang siapa kita? Saya punya Allah Nabi Muhammad. Kenapa kamu ganggu saya? Saya tidak pernah mengganggu kehidupan kalian. Dengar itu kata-kata anak ini. Kamu siapa? Berasal dari mana? Kalau Saya kamu ada di mana? Ya, kamu asalnya tinggalnya di mana? Kamu rajanya? Ya, kamu rajanya. Kamu tinggal di mana? Asal dari mana kamu? Dari Palembang atau dari dusun sana? Dari mana? Saya dari seberang. Dari seberang. Dari Jawa. Ya? Seberang mana? Lah, kamu mau ikut saya, kamu nggak mau sih tahu gimana? Edan yang lain. Raja saya tidak mengizinkan. Raja, kamu tinggal di badan saya. Saya akan keluar minta bantu sama sahabat di sini. Sudah lama. Raja saya ada di sana. kalau tugas Anda ingin menceritakan dia, kamu harus pergi. Ini yang tadi. Kamu harus pergi ke asalmu. Balilah ke asalmu. Saya tidak akan selalu ikut. Mau ikut saya terus? Nah, saya nggak mau ngajak kamu karena kamu Silakan. mau menyesatkan saya. Kalau kalian ikut saya, di saat ada orang mau ngejahatin saya, terus kalian mau bentengi, saya nggak marah, silakan. Tapi kalau kamu mau menyesatkan saya nggak terima. Saya punya hak dalam diri saya. Benar kan? Hakmu sudah hilang. Waduh. Apa untungmu ikut orang ini? Banyak. Apa? Banyaknya Dia itu akan jadi apa? sahabat kami selamanya. Masuk neraka saya dong. Karena jiwanya sudah kotor. Sama seperti kami. Kotor dari kenapa kotor? Kamu tidak mau mengakui. Iya, saya memang namanya manusia. Saya banyak maksiat, saya akui. Tapi pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa saya. Di saat saya mau berubah, kalian mengacau pikiran hati saya. Saya ngerasa itu, bener kan? Kesalahanmu apa? Sekarang kesalahan terbesarmu adalah Apa? saat kamu puasa. Bangsa kami tidak akan bisa menembus ke alam sanubarimu. Oh, saya sering puasa Senin Kamis kan? Tapi kamu gagal. Puasa setahun kemarin. Puasa yang mana? Saya sering puasa. Puasa bulan Ramadan. Ya,
Oh, Kamu gagal. puasa bulan Ramadan kemarin saya gagal Kamu terpengaruh. oleh wanita-wanita. Ya, Nah, memang hatimu dan pikiranmu nggak sesuai. bukan nggak sesuai. Memang kalian senang sama saya karena saya ini orangnya mudah emosi. Ya, imanmu tipis. Waduh, bukan tipis, salah kalian dengan tipis. Mau ngelak. Edan itu. Sudah, saya nggak mau izin kalian tinggal di sini. Saya akan membersihkan seluruh dunia dari badan saya. Kamu nggak percaya? Nggak. Saya minta bantuan sama teman saya. Kamu harus pergi. Kamu harus tidak bisa. Saya akan pergi, Ya, tapi selalu mengintai. Di mana kelemahanmu, Silakan. disitulah kami masuk. Atas izin Allah Anda tidak bisa mengacau pikirannya. Anda tidak akan bisa tinggal di jasad anak ini lagi. berarti raja kalian dalam sini raja kalian. Masih selamanya raja kami tetap di sana. Karena itu sudah ketentuan Dajjal dalam saya. dari lahir. Itu Raja nama, kami sudah ada di sana. dalam badan saya. Semua, Edan orang serius, ngomong semua. semua orang, semua manusia sudah ada raja kami. Saya nih kan punya korin. Ini sudah melenceng, ini sudah melenceng, ini sudah mau menipu ini. Iya. Ini Kalian tidak tahu siapa yang ada di dalam diri manusia. Kenapa? Kalian hanya tahu luarnya saja. Bangsa kami lebih tahu. Jadi kamu nggak berbentuk apa kamu wujudnya? Harimau, Saya tidak berbentuk. angin kamu dibuat itu. Mungkin batu ini kamu yang buat ya? Cukup sampai sini Anda, cukup. Anda pergi dan kamu pergi dan bawa semua anak ini, termasuk raja Anda bawa dan Anda harus pergi. Kembali ke asalmu. Silahkan tahan kalau Anda kuat. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Acara malam ini mediumisasi untuk saudara kita Zezi ya, yang dari mana tadi Zezi? Dari Muratara, berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah tadi ada beberapa nasihat-nasihat juga ya, bahwasannya saudara kita Zezi ini sering kosong ya, sering melamun, sehingga makhluk-makhluk yang seperti itu ya menjadi kesempatan mereka. Ada yang mau disampaikan untuk tim dunia misteri? Jadi Ya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Dunia Misteri karena telah memberikan informasi yang sangat jelas kepada saya kenapa saya bisa seperti itu kan, dan kenapa bisa terjadi. Berarti intinya kita harus selalu ingat sama Allah dan jangan mengosongkan pikiran. ya, berarti ada suatu pelajaran Ada tersendiri pelajarannya. ya. Dan Iya. sekarang alhamdulillah saya masa tenang, tidak seperti yang tadi kan. Tadi kan Iya. kayak gimana gitu kan, sekarang Iya. sudah masa plong gitu kan. Jadi tadi masih bertanya-tanya, Ya. oh ke saya sih kenapa? benar Gitu ya. Jadi sekarang udah alhamdulillah sudah plong ya pemirsa. Ya. Itulah tadi keterangan dari saudara kita Zezi ini. Nah, untuk ini pesan-pesannya dimanapun Anda berada, ini memang kelemahan kita itu sebagai manusia itu adalah di iman, pikiran kita. Di saat iman kita lemah, di saat pikiran kita kosong, pasti
dimanapun tidak memukiri, itulah kesempatan mereka. Karena apa? Mereka tidak akan mencuri harta benda kita, tidak akan mencuri orang yang kita sayang, tapi mereka hanya mencuri iman kita, mereka hanya mencuri pikiran kosong.